Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyira wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwasanya live interaktif sore hari ini dapat Anda dengarkan pula melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya share langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada sore yang berbahagia ini telah datang di studio Fatwa TV Jember narasumber kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Ahlan Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Hayakumullah. Semoga Ustadz senantiasa juga keluarga dan kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kadzalik. Jazakumullah khair Ustadz. Ya. Baik Ustadz, mengawali perjumpaan kita seperti biasa, sudi kiranya Ustadz memberikan wejangan kepada kita Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, telah menjadi sunnatullah Allah Subhanahu wa taala yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Datang siang maka malam pun pergi. Datang malam, siang pun akan pergi. Dan demikian seterusnya. Ada susah, ada senang. Itu telah menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia ini yang susah terus. Dan subhanallah, Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasang. Tidak ada di dunia ini atau satu negara, satu daerah yang semuanya miskin terus, tidak ada. Ada miskin dan ada yang kaya. Hanya saja, bagaimanakah antara yang kaya dan si miskin itu bersinergi, saling membangun hubungan yang mutualisme. Itulah kunci dari kebersamaan dan keberhasilan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dahulu diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ma ja'a faqirun illa biman il aghniya huquqahum. Tidaklah ada seorang pun di dunia ini yang mengalami kelaparan kecuali salah satu biangnya, atau kecuali biangnya adalah karena orang-orang kaya, orang-orang yang mampu di kalangan mereka tidak menunaikan, tidak menjalankan kewajibannya. Andai mereka menjalankan kewajibannya, bersinergi, saling memanfaatkan, menunaikan hak-hak kaum fuqara, niscaya tidak ada di tengah masyarakat orang yang kelaparan, padahal di kanan kirinya masih ada orang yang kaya raya. Karena di era yang serba sulit ini, pandemi, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, sepatutnya kita menyadari hal itu. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah manusia lah yang mengatur rezeki sesama mereka? Tentu tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kamilah yang mengatur kehidupan mereka. Ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan miskin, ada yang dijadikan petani, ada yang dijadikan pedagang, dan lain sebagainya. Untuk apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan, agar mereka itu saling memanfaatkan, membangun hubungan yang mutualisme. Karenanya dalam kondisi macam ini, nilai-nilai kebersamaan harus kita kobarkan. Buktikan bahwa Anda adalah bagian dari masyarakat. Tunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari keluarga besar masyarakat ini.
Sehingga dengan kebersamaan itu membangun hubungan mutualisme, kita semuanya akan bisa melalui masa-masa yang sulit ini dengan baik dan dengan segala potensi yang ada kita bisa optimalkan untuk kemajuan bersama, sukses bersama. Allah Ta'ala alam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ahlan wa sahlan. ya, pemirsa, itulah tadi nasihat pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Insyaallah penyemangat di sore hari ini. Bismillah saja. Amin. Baik Ustaz, pertanyaan pertama ini datang dari 2 orang tentang marketplace Ustaz. Ya. Yang pertama dari James, kemudian sekaligus juga Mutia Ustaz, sama-sama dari Jawa Barat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Saat ini marketplace terdapat metode pembayaran COD. Ya. Dan juga di marketplace itu kita bisa belanja yang awalnya 50.000, akan tapi karena ada promo bisa jadi 1.000 bahkan 100 rupiah. Ya. Nah, bagaimana hukumnya berbelanja seperti ini Ustaz? Baik. Jazakumullah. Barakallahu fiik wa athabakumullah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda berdua, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila promo tersebut diberikan kepada semua pembeli, baik yang top up ataupun yang tidak top up, pembayaran secara tunai ataupun non tunai, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika promo tersebut bebas ongkos kirim atau potongan harga hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan transaksi dengan terlebih dahulu melakukan top up, menyimpan sejumlah dana di aplikasi tersebut, maka adanya promo ini adalah riba. Karena dana kita yang terhutang, dana kita yang tersimpan di aplikasi atau dompet virtual mereka, itu sejatinya adalah piutang kita yang ditanggung oleh marketplace itu. Sehingga ketika marketplace itu memberi keuntungan kepada kita karena kita telah memberi piutang terlebih dahulu, yaitu top up, maka itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang pembayaran COD tadi Ustaz. Ya, pembayaran COD ketika cash on delivery. Jadi ketika barang sampai baru dibayar, maka ini insya Allah tidak masalah karena sejatinya antara marketplace dengan jasa ekspedisi telah ada kerjasama, kesepahaman antar mereka, dan itu kesepahaman itu bukan urusan kita sebagai pembeli, itu tanggung jawab mereka antara marketplace dengan ekspedisinya. Yang intinya adalah ekspedisi diberi kemenangan untuk mengambil atau mendapatkan atau memungut pembayaran dari pembeli, yang kemudian mereka yang akan mentransferkan dana tersebut kepada marketplace ataupun kepada pelapaknya. Ini insya Allah secara skema itu tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu jawaban untuk saudara Janis Kemudian dan juga ada satu Mutia. catatan. Ya, selama yang barang ditransaksikan itu bukan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Karena kalau barang-barang yang terbuat dari emas dan perak ditransaksikan dengan uang, maka harus tunai. Karena marketplace berarti ketika transaksi adalah ketika kita mengapply, ya, menyetujui oke kan, atau bahasanya itu seringkali masukkan keranjang dan kemudian berbelanja. Disitulah terjadi transaksi. Oh, berarti bukan pas bayar Ustaz ya? Bukan ketika bayar. Berarti ketika mengatakan saya beli dan saya jual, itulah akadnya. Sedangkan dalam marketplace tidak mungkin terjadi tunai. Ini barang dan ini uang, tidak terjadi. Sehingga di sini tidak memenuhi kriteria tunai dalam jual beli barang-barang komoditi riba. Ya, wallah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara Janis dan Mutia. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan, saya punya ruko. Kemudian ruko itu waktu mau dibangun itu tata kota 9 meter itu tidak boleh dipersiapkan untuk parkir, Pak Ustadz. Ya. Kemudian 7,5 saya pagar, yang 1,5 di luar pagar. Yang akan saya tanyakan, yang di luar pagar itu kan sekarang ada yang mau jualan-jualan di pinggiran itu, Pak Ustadz. Baik. Apakah itu halal kalau disewakan? Apa itu sebetulnya? Mohon penjelasannya. Baik. Berarti itu tanah itu masih milik Ibu ya sebetulnya? Iya, hak milik, Pak Ustadz. Baik, Ibu. Cuma satu lagi, mohon maaf, Pak Ustadz. Baik. Kalau saya berhubungan dengan usaha lah, Pak Ustadz ya. Dan usaha itu memang induknya. Dan induknya itu tidak bisa, kalau ada urusan perbankan itu dia makainya
konvensional Pak Ustadz. Tidak bisa kalau kita sudah pakai syariah semua. Lah di hidupnya ini nggak bisa untuk urusan dokter. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Baik Ibu. Matur nuwun Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik ya, terima kasih kepada Ibu Titin di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau tadi yang disebutkan bahwa itu aslinya adalah tanah milik Ibu Titin, yang kemudian karena mengikuti regulasi dan lain sebagainya, sebagian tanahnya itu diposisikan di luar pagar, maka secara hukum Islam itu masih sah milik Ibu Titin. Sehingga kalau ada pedagang kaki lima yang ingin berdagang di situ, maka Ibu Titin berhak untuk memungut uang sewa kepada mereka, karena itu statusnya adalah tanah Ibu Titin. Walaupun masalah pembangunan pagar dan yang lain sebagainya itu adalah regulasi yang berlaku di masing-masing daerah. Dan itu tidak menjadikan tanah itu keluar dari kepemilikan Ibu Titin, sehingga kepemilikannya dan pemanfaatannya kembali kepada Ibu Titin sebagai pemilik. Kemudian yang kedua, ketika kita bertransaksi dengan penjual atau supplier dan ternyata supplier ataupun penjual hanya memiliki rekening di konvensional, sehingga kita hanya bisa transfer melalui konvensional, maka itu insya Allah tidak masalah, sebatas untuk kebutuhan transfer saja. Tetapi ketika untuk menyimpan dana, maka usahakan agar dana kita tidak tersimpan di perbankan konvensional, karena konvensional sudah pasti ada ribanya, ada bunganya. Sehingga sebisa mungkin kalaupun memang harus dengan konvensional, maka gunakan hanya untuk kebutuhan transfer dan menerima transfer, dan selanjutnya setelah dana diterima segera dialihkan kepada rekening kita di rekening perbankan syariah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, tadi tentang menyewa lahan yang kosong tadi Ustaz, tempat yang kosong. Itu ada yang pernah ditanyakan Ustaz, pernah ada yang nitip pertanyaan. Kabarnya dia mendengar bahwasanya tidak boleh menyewa lahan kosong Ustaz, tidak ada bangunannya. Itu gimana Ustaz? Ya, itu menyewa lahan kosong, menyewa itu tidak ada dalil dalam syariat yang melarang sewa menyewa lahan kosong. Lahan kosong itu bisa jadi untuk pertanian, bisa jadi untuk gudang, bisa jadi untuk yang lainnya, termasuk ketika kita punya lahan disewakan kepada orang yang berusaha untuk berjualan kaki lima, itu tanah kosong, tidak masalah secara hukum syariatnya. Tidak ada dalil, walaupun memang dulu pada awal Islam ada larangan menyewakan tanah secara umum untuk pertanian ataupun yang lainnya. Itu hanya terjadi di awal Islam, yang kemudian oleh Nabi SAW dianulir, dihapuskan syarat itu. Larangan itu dihapuskan karena setelah Nabi SAW berhasil menguasai Madinah, memiliki kekuasaan di kota Madinah, dan semakin melebar kekuasaan beliau, terjadi curah artinya ketersediaan lahan itu melimpah, sehingga tidak lagi ada alasan untuk melarang penyewaan lahan, karena itu alasannya hanya relevan dulu pada awal hijrah, ada jumlah penduduk yang melimpah sedangkan lahan pertaniannya terbatas. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Ibu Titin di Bekasi. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ya, ini Ustaz, saya mau tanya. Ya, silakan. Saya kan ada usaha jual beli kredit. Ya. Bang. Baik. Tanya saya tanyakan, itu zakatnya gimana ya Ustaz? Bapak yang jual beli dan mengkreditkan ya? Iya. Baik. Zakatnya baik. Sudah cukup Bapak? Ya, kan begini Ustaz. Ya. Kan ada yang sampai 1 tahun, ada 2 tahun. Baik. Ada sampai 3 tahun kan. Baik. Nanti ada uangnya masuk. Ya kan kita Ada lagi beli belum, lagi barang Ustaz. Jadi itu uang tetap terus. Baik Bapak. Sudah cukupkah? Masih ada Ustaz. Ya. Satu lagi. Silakan. Kalau saya bisa kreditkan itu. Kredit. Ya, untuk servis. Umpamanya dia mau servis mobil, saya yang bayarin, dia kredit sama saya, boleh gak Ustaz? Bapak itu punya layanan servis? Bukan Ustaz, cuma bengkel orang lain ini. Berarti hanya nalangi pembiayaannya saja? Iya, pembiayaannya. Baik. Sudah cukup Bapak? Ya, cukup Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Bapak Akbar di Sulawesi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Ketika kita hanya menalangi pembiayaan, baik pengadaan barang ataupun jasa,
ketika ada orang yang ingin membeli barang ataupun membeli jasa, kemudian kita menalangi terlebih dahulu sejumlah uang dan akan kembali lebih dari yang kita talangkan, itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, jual beli kredit, Ustaz. Baik, jual beli kredit ya. Kalau memang kita itu sebagai pemilik barang ya, pemilik barang, kita dibolehkan untuk menjual barang itu secara tunai ataupun secara kredit, asalkan tidak ada denda keterlambatan, tidak ada bunga. Kalau sudah ada denda keterlambatan, maka itu hukumnya adalah haram ya, itu hukumnya haram. Allah taala alam. Untuk tadi pertanyaan tentang zakat satu kali saja. Oh iya, zakat. Baik. Masalah zakat, baik Bapak Akbar. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana menghitung zakatnya, maka dijelaskan oleh para ulama. Semua dana, semua kekayaan yang kita miliki, yang sudah ada di tangan, baik berupa barang yang akan kita perjualbelikan, sudah ready di toko kita, atau yang sudah laku dan kemudian sudah menjadi uang, ataupun pembayaran yang masih terhutang, maka semua itu harus dihitung. Jadi saya ulang, barang yang masih ada di toko kita, kita valuasi, kita hitung nilainya, ditambah dengan uang tunai yang ada di rekening kita atau di tabungan kita, ditambah dengan piutang yang masih akan kita tagihkan kepada orang lain. Karena status piutang itu walaupun masih di tangan orang lain, tetapi itu statusnya adalah kekayaan kita, itu aset kita, hak kita. Maka itu wajib dizakati, wajib dihitung ketika kita menunaikan zakat. Kecuali bila pihak yang berhutang itu pailit, betul-betul tidak ada harapan untuk bisa membayar. Ya, tetapi selama yang berhutang itu masih kooperatif membayar, melakukan cicilan, maka nominal piutangnya dihitung dalam harta yang kita zakati. Misalnya ada 10 customer yang berhutang nominalnya adalah 200 juta yang akan dicicil selama 2 tahun ke depan. Maka angka 200 juta itu termasuk yang kita hitung ketika kita mengeluarkan zakat hari ini. Jadi aset barang yang masih ada di toko nilainya 100 juta, uang tunai 100 juta, dan piutang kita atas orang lain, atas konsumen adalah 200 juta. Sehingga yang harus kita zakati adalah 400 juta, yaitu kita keluarkan 2,5% dari angka 400 juta. Itulah zakat kita ya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Akbar di Sulawesi. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak Ustaz, ini saya tuh punya kartu kredit dulu. Mohon suaranya lebih keras Ibu nih ya. Udah 2 tahun ke belakang tuh suami saya punya kartu kredit. Baik. Ya. Terus rahimakumullah tuh kemarin baru meninggal Pak Ustaz. Ya. Hari Senin. Terus gimana ya pembayarannya, si bunganya itu sekarang makin membesar ya. Ya. Cara pembayaran kartu kreditnya. Baik. Sudah cukup Ibu Nia? Udah. Baik. Ya, barakallahu fiik kepada Ibu Nia atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Nia, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyiar radio dimanapun Anda berada. Dan juga saya turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya suami Ibu Nia. Semoga Allah SWT mengampuni dosanya dan melapangkan kuburnya di alam baka sana. Baik, kartu kredit ataupun hutang secara umum. Maka para ulama telah menjelaskan ketika ada orang meninggal dunia, kewajiban pertama setelah kita mengurus jenazahnya hingga dikuburkan adalah membayar hutang-hutangnya. Membayar hutang-hutangnya. Sehingga kalau si mayat meninggalkan warisan, meninggalkan harta kekayaan, maka segera harta kekayaan itu digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Baik utang di bank ataupun hutang di perorangan. Segera dilunasi agar si mayat segera terbebas dari tanggungan hutang. Suatu hari Abu Qatadah hadir dalam masjid ketika Nabi SAW diminta untuk menyolati seseorang yang meninggal dunia dan dalam kondisi menanggung hutang 2 dinar. Ketika Nabi bertanya, apakah dia memiliki hutang, menanggung hutang? Para sahabat mengatakan, ya, 2 dinar. Apakah dia meninggalkan aset untuk melunasi hutang tersebut?
Para sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Silahkan kalian menyolati, sedangkan saya tidak mau menyolatinya. Maka Abu Qatadah merasa iba dengan sahabat yang meninggal ini. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, huma alayya." Aku yang akan membayari hutang tersebut. Maka Nabi SAW kemudian menyolatinya. Keesokan harinya, Nabi ketemu lagi dengan Abu Qatadah dan menanyakan, "Ma fa'alta bid-dinarain?" Abu Qatadah, apa yang kau lakukan dengan hutang 2 dinar kemarin itu? Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, hal mata illa bil ams." Ya Rasulullah, kan baru mati kemarin, saya belum sempat melunasinya. Maka ketika keesokan hari lagi ketemu, Nabi kembali bertanya, "Ma fa'alta bid-dinarain?" Apa yang kau lakukan dengan hutang 2 dinar itu? Maka Abu Qatadah mengatakan, "Aku telah membayarnya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Al-ana paradat jildatuh." Sekarang setelah piutangnya itu terbayar, barulah dia merasakan nyaman di alam kuburnya. Karena itu, kalau memang beliau meninggalkan aset yang bisa digunakan untuk melunasi, segera lunasi hutang-hutang tersebut agar beliau segera nyaman, segera terbebas dari tanggungan hutang-hutang beliau baik kartu kredit ataupun yang lainnya. Namun kalau ternyata beliau meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan aset, tidak meninggalkan kekayaan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, maka tentu ini juga tanggung jawab ahli waris untuk melunasi, untuk ikut melunasi hutang-hutang tersebut. Putra-putra beliau kalau itu sudah dewasa bertanggung jawab untuk melunasi hutang orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada ayah yang meninggal dunia, sehingga ayah bisa nyaman di alam kuburnya. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Ibu Nia tadi. Baik Ustaz, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan melalui media sosial Ustaz. Baik. Selanjutnya datang dari saudara Dwi Silo Ustaz di Palembang. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang teknisi pesawat terbang yang pekerjaannya menghandle pesawat transit dengan waktu kerja sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam dan harus standby di pesawat. Nah, pertanyaannya, kadang waktu handling itu bertepatan dengan waktu sholat 5 waktu, bahkan sholat Jumat. Suatu ketika saya meninggalkan pekerjaan ini untuk menghadiri sholat Jumat Ustaz. Kemudian teman-teman menghardik saya, apakah saya termasuk zolim Ustaz? Karena saya tetap bersikeras untuk melaksanakan sholat wajib. Baik, dari Bapak Silo Ustaz, Dwi Silo di Palembang. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Dwi Silo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila memang kondisi semacam itu, kita semua tahu bahwa maskapai itu terkait dengan schedule penerbangan. Dan schedule penerbangan itu berkaitan dengan banyak orang. Mereka musafir yang status hukumnya tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat dan juga tidak wajib untuk menghadiri sholat jamaah. Sehingga mereka mendapatkan udzur. Sedangkan mereka harus mendapatkan layanan berupa maskapai penerbangan yang aman, yang safety. Telah diservis secara profesional sehingga mereka nyaman dan aman ketika melakukan penerbangan. Dan karena Anda bekerja, Anda berkomitmen dengan hal itu, maka Anda berkewajiban melakukan tanggung jawab Anda. Walaupun itu menyebabkan Anda tidak bisa untuk sholat berjamaah ataupun tidak bisa menunaikan sholat Jumat. Karena itu saran saya, Anda bisa berkomunikasi dengan perusahaan Anda untuk bisa membuat shift pekerjaan sehingga satu pekan ini Anda bisa sholat Jumat, pekan depan Anda bergiliran dengan kawan Anda, sehingga Anda tidak terus-menerus meninggalkan sholat Jumat, tetapi ada saat-saatnya Anda menunaikan sholat Jumat, ada saat-saatnya Anda bergantian dengan kawan Anda menjaga tugas tersebut. Ya, tetapi kalau dalam kondisi Anda betul-betul sedang menjalankan tugas, Anda mendapatkan udzur untuk tidak sholat Jumat. Wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada ibu yang sudah bertanya, saudara yang sudah bertanya, Dwi Silo di Palembang. Baik, selanjutnya sudah ada telepon lagi yang bergabung. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Dari ibunya Gigi, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Mau menanyakan haji itu loh Pak Ustadz. Siap. Namanya anak saya ini mau daftar haji tapi uangnya minjem dulu untuk supaya dapat porsi ya Pak Ustadz. Ya, untuk mendapatkan ya. Ya, apakah itu halal Pak Ustadz? Baik Ibu. Mohon Sudah cukup Ibu? Ya Pak Ustadz. Baik. Menjazakillah khair Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada Ummu Diki di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Diki, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah itu punya kewajiban atas semua manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menunaikannya. Nah, kriteria mampu menunaikan itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, mampu secara fisik, mampu secara mental, dan yang ketiga mampu secara finansial, dan selanjutnya adalah mampu secara suasana dan kondisi perjalanan. Ketika terjadi peperangan misalnya, dikhawatirkan keselamatan, maka kewajiban berhaji itu bisa menjadi gugur. Seperti yang saat ini terjadi, atau kemarin musim haji kemarin terjadi, ketika perjalanan haji itu dikhawatirkan menimbulkan ancaman yang serius terhadap kesehatan, keselamatan jamaah haji, sehingga pemerintah Saudi memutuskan untuk menutup layanan haji bagi negara-negara lain dari luar negara mereka, maka kewajiban haji untuk tahun kemarin itu menjadi gugur bagi yang tidak mampu berangkat ya. Karena itu sekali lagi, kewajiban itu bahkan semua kewajiban dalam Islam itu dikaitkan dengan kemampuan. Bagi yang tidak mampu maka dia tidak berkewajiban. Sebagaimana Islam juga melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu lebih cenderung kepada memaksakan diri atau memberat-beratkan diri sendiri dengan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Kalau memang belum mampu, maka tidak ada kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga kalau kita dengan berhutang itu menjadikan kita terbebani dengan hutang yang berat untuk terbayarkan, maka lebih baik tidak usah berhutang, walaupun akibatnya tidak bisa berhaji, tidak masalah. Allah tidak memaksa kita untuk menunaikan haji padahal kita tidak mampu. Tetapi kalau berhutang itu kita secara hitung-hitungan mampu untuk melunasinya dan ringan untuk melunasinya, karena memang kita punya aset, kita punya pendapatan, punya penghasilan yang bisa kita gunakan untuk melunasi hutang. Apalagi hanya faktor waktu yang pendek, misalnya kita punya tagihan yang belum terbayar dan dalam waktu dekat akan dibayar. Namun karena pendaftaran akan segera tutup, kita buru-buru untuk mendaftar, melunasi tagihan, dan mungkin dalam hitungan hari atau bulan kita sudah bisa melunasi hutang tersebut, maka itu tetap ya kita wajib untuk mendaftar. Tapi kalau ternyata untuk melunasi itu kita harus bertahun-tahun bisa membayar cicilannya, maka saya lebih memilih untuk tidak daftar, agar kita tidak masuk dalam kategori takalluf, memaksakan diri mengamalkan amalan yang di luar kemampuan kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ummu Diki yang sudah bertanya. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Desi di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, seandainya saya membuka usaha, sistemnya seperti ini Ustaz. Kita menjual pupuk untuk petani, tapi pembayarannya setelah padi yang ditanam panen dan pembayaran menggunakan beras. Dan bagaimana hukumnya pula pinjam uang 850.000, kemudian gantinya dengan padi 1 kintal, dengan beras 1 kintal Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Dari Ummu? Dari Ibu Desi Ustaz. Dari Ibu Desi. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Desi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Berhutang uang dan dibayar dengan barang itu satu hal yang dibolehkan. Baik penetapan nilai barang itu ditetapkan ketika panen tiba. Jadi saya berhutang 1 juta, nanti dibayar dengan beras ataupun gabah ketika panen tiba dengan harga mengikuti harga pasar kala itu juga boleh. Ataupun dengan harga yang telah ditetapkan di awal ketika kita berhutang. Saya berhutang 1 juta dan dibayar dengan gabah misalnya 1 kintal. Ditetapkan jenis kriteria gabahnya, apa modelnya, jenisnya, varietasnya, kualitasnya. Kalau beras pun demikian, sebutkan kualitasnya, berapa kilonya, ditetapkan sejak awal ya. Sejak awal ketika kita berhutang maka boleh, karena ini memenuhi kriteria salam. Ya, memenuhi kriteria salam. Ini 1 juta dan nanti dibayar dengan 1 kintal gabah. Atau ini saya beri 1 juta dan nanti bayar ketika engkau panen dengan gabah senilai 1 juta pada saat panen. Itu dua-duanya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah bertanya. Selanjutnya, terputus Ustaz. Tadi ada telepon. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan dari Nur Dewi di Jawa Timur. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
ibu saya bekerja di peternakan ayam. Peternakan ayam petelur. Kemudian mandornya mengatakan bahwasanya telur yang tidak layak untuk dijual silahkan dibawa pulang. Akan tetapi biasanya memang telur yang tidak layak dijual ini ukurannya lebih besar daripada telur yang dijual di pasaran. Nah, kadang sama ibu saya dibawa pulang, tapi kadang juga dijual secara diam-diam ke tetangga. Padahal sudah ada syarat dari mandornya tidak boleh dijual, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Dari Dewi, Ustaz, Nur Dewi. Ya, terima kasih kepada saudari Nur Dewi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau memang dari perusahaan sudah ada izin untuk telur itu dibawa pulang dan diolah di rumah, maka boleh dibawa pulang. Namun ketika ada syarat bahwa telur itu boleh dibawa pulang namun tidak boleh dijual, maka kita harus memenuhi syarat tersebut. Al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin wajib memenuhi komitmen dan persyaratan yang telah disepakati. Sehingga ketika kita membawa pulang dan ternyata itu melimpah dari kebutuhan kita karena ternyata yang dibawa pulang banyak, kebutuhan kita lebih sedikit dibanding yang kita bawa, maka kita tidak boleh menjualnya. Apa yang harus dilakukan? Distribusikan, bagikan kepada handai tolan, kepada kerabat kita. Karena memang ada syarat untuk tidak diperjualbelikan, bagikan kepada saudara kita. Banyak yang membutuhkan dan banyak yang siap menerima. Jangan diperjualbelikan, karena kalau diperjualbelikan berarti kita telah berkhianat. Mengkhianati persyaratan yang diberikan atau ditetapkan oleh perusahaan kita. Nah, itu tentu hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di ujung pertanyaan Ustaz, penanya menanyakan bagaimana cara menasihati ibu Ustaz dalam kondisi seperti ini. Ketika itu yang melakukan oleh ibu, maka untuk menasihati itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan keterbukaan. Sampaikan ibu, kita harus amanah, kita harus jujur, keberkahan harta, halal haram harta yang kita peroleh, itu berkaitan dengan komitmen kita dengan persyaratan. Perusahaan bersyarat bahwa itu tidak diperjualbelikan, maka kita tidak boleh khianat. Karena mereka hanya mengizinkan untuk dibawa pulang kalau tidak diperjualbelikan. Sehingga kalau itu dilanggar berarti tidak halal bagi kita untuk membawa pulang. Dan kalaupun akhirnya tetap dibawa pulang dan dijual, maka uang hasil penjualan itu haram. Sampaikan apa adanya, jujur dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Kemudian yang kedua, ingatkan orang tua akan keberkahan hidup, keluarga yang dinafkahi, kebutuhan yang dibiayai dari harta yang tidak halal, tidak akan membawa berkah dan kedamaian dalam rumah tangga kita. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta hasil yang haram, harta yang haram, harta yang buruk, maka neraka itu lebih layak untuk menjadi tempat tinggalnya kelak di hari kiamat. Tentu kita tidak ingin kita terancam dengan siksa neraka. Kemudian ketiga, ingatkan kepada orang tua, kaifa ma tadinu tudan. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan balasannya. Akan mendapatkan perilaku yang serupa. Kita mengkhianati, suatu saat akan ada orang lain yang mengkhianati kita. Maukah kita mengalami hal yang serupa? Selanjutnya ingatkan orang tua bahwa bisa jadi dengan khianat yang kita lakukan tersebut, justru Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezeki kita, menghalang-halangi datangnya rezeki kita yang halal, yang seharusnya kita dapat, tapi karena kita berbuat dosa akhirnya rezeki tersebut tidak sampai kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yuhram min rizqi bidambin yusibuh. Bisa jadi seorang hamba itu terhalang dari mendapatkan jatah rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Dan masih banyak lagi. Anda bisa menasihati langsung. Anda bisa mengajak ibu Anda untuk hadir di majelis taklim. Anda bisa minta bantuan orang tua Anda atau ayah Anda untuk mengingatkannya. Atau dengan cara yang lain, intinya sampaikanlah dengan cara yang santun, tanpa ada suara yang keras, tanpa ada sikap yang kasar. Terus sabar, dibutuhkan kesabaran, keuletan. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa putus asa akan terbukanya pintu hidayah untuk ibu Anda. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Nur Dewi di Jawa Timur yang sudah bertanya. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bapak. Makasih. Ada seorang gade sepeda motor gitu Ustaz. Baik. Kemudian karena tidak punya lahan, kemudian motor dipakai lagi, kemudian akadnya diganti Ustaz. Baik. Karena sehingga kalau dia pakai ojek itu misalkan 100.000 hasilnya per hari minim, akadnya diganti bagi hasil. Bisa nggak Ustaz? Misalkan 20, 80 buat dia. Baik. Yang pengade gitu, seperti itu. Iya, baik Pak. Sudah cukup Bapak? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Samsi di Jakarta kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Pak Samsi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Menggadekan motor, ketika kemudian akadnya baik dirubah ataupun memang dari awalnya seperti itu. Menggadekan, ya kita berutang misalnya 10 juta, digadekan motor, kemudian di tengah jalan atau memang sejak awal sudah ada kesepakatan semacam ini bahwa motor boleh digunakan oleh pihak kreditur yang mengutangi, sehingga motor tersebut nanti akan digunakan untuk narik ojek, sehingga keuntungan hasil dari narik ojeknya dibagi dua, maka ini termasuk praktek-praktek yang menyimpang, karena ini termasuk celah terjadinya riba. Karena apa? Karena piutangnya akan kembali utuh, 10 juta akan kembali utuh, dan kreditur mendapatkan keuntungan, yaitu bisa memanfaatkan motor tersebut, bisa mendapatkan income dari mengelola dan mengoperasikan motor tersebut. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dengan jelas, kullu qardun jaranafan wa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu riba. Kemudian Nabi SAW juga dengan tegas, nah Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Nabi melarang kita menggabungkan antara utang piutang dengan akad komersial. Kenapa? Karena walaupun utang piutangnya tidak ada bunga, tetapi dengan adanya akad yang bersanding, yaitu akad komersial, maka kita akan mendapatkan keuntungan di komersialnya ini. Sehingga ini saling bertautan, ya, sewa menyewa dan utang piutang. Akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ, dan itu haram, ya. Dan itu haram, karena itu solusinya. Daripada digadekan, akadnya dirubah total, ya. Tidak lagi hutang piutang, tetapi sewa menyewa kendaraan. Nih 10 juta saya sewa kendaraan Anda selama sekian tahun, 4 tahun, 3 tahun, akan saya gunakan untuk ngecek, hasilnya seutuhnya milik saya. Karena sudah disewa senilai 10 juta dalam sekian tahun. Setelah 3 tahun atau 4 tahun, kembalikan motornya. Kembalikan motornya dan utangnya telah lunas, ya, karena telah dirubah menjadi akad sewa menyewa. Wallahu taala alam. Masya Allah, ilmu baru Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Samsi yang sudah bertanya. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Ustaz, saya mau silakan, tanya. Ibu. Saya ini kan dagangnya dagang baju Pak Ustaz. Baik Ibu. Nah, dagang baju itu, saya itu kalau membeli di pengepulnya itu, kadang itu harga baju yang kata orang Jawa itu teles-telesan kelambi ning sawah kuwi Pak. Ya. Iya, jadi kalau saya beli di pengepul kadang 17.000. Saya itu kalau berjual 25.000. Jadi untungnya itu 13.000. Apa boleh apa tidak ya itu Ustaz? Baik Ibu. Untungnya Ustaz. Baik Ibu. Jadi masalah keuntungan, berapa maksimal keuntungan yang bisa diambil. Ya begini Ustaz, satu lagi ya Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ya begini, kalau di sini itu Ustaz, kalau orang memulai sawah, kan banyak orang itu simpan pinjam Ustaz. Baik. Uangnya itu begini caranya itu kan, kita itu duit itu kan obat begitu Ustaz. Nah, obat itu dijadikan uang. Nah, dinilai dengan uang gitu. Iya, nah harga obat itu, kalau harga obat itu sejuta Pak Ustaz. Ya. Terus kita itu akan membayar habis panen 1.300.000 Ustaz. Ya, baik. Berarti diserahkannya dalam bentuk obat Ibu ya? Bentuk uang Ustaz. Oh, baik. Ya, jadi karena kita itulah belikan apa begitu Ustaz. Siap Ibu. Ya, baik, ya Ibu. Cuman itu Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Ida tadi, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Ida, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Mengambil keuntungan dari berdagang itu halal, walaupun keuntungannya itu bisa jadi 100%.
modal 100.000, keuntungan 100.000 itu boleh. Tidak ada dalil yang membatasi maksimal keuntungan yang kita ambil. Selama itu dilakukan secara transparan, saling rela, maka perdagangan itu halal, keuntungan itu halal ya. Adapun yang kedua, ketika kita menghutangkan uang, namun dikonversi dalam bentuk barang ya. Ini saya utangi 100.000, ini hari ini senilai dengan 1 ekor ayam ya. Maka ketika bayar nanti harus dikembalikan senilai seekor ayam pula. Kalau 1 bulan yang akan datang seekor ayam itu nilainya 110.000, maka kembalinya 110.000, maka ini adalah riba. Itu adalah riba. Tapi kalau kita menghutangkannya dalam bentuk barang, ini saya hutangi seekor ayam, walaupun hari ini seekor ayam itu nilainya adalah 100.000, kemudian kita katakan nih, saya utangi seekor ayam, nanti kamu bayar bulan depan senilai 120.000, maka boleh, karena ini jual beli biasa. Kita menjual seekor ayam senilai 120.000, boleh. Demikian pula ketika kita menghutangkan dalam bentuk obat ya, pupuk, obat untuk serangga dan lain sebagainya, yang nilainya itu adalah 1 juta misalnya, maka dibayar di musim panen dengan uang senilai 1.200.000, boleh, karena kita menjual obat-obatan pupuk dengan harga kredit, harga terhutang, boleh. Tapi ketika kita menghutangkan nih, Anda butuh pupuk, Anda butuh obat-obatan, saya utangi 1 juta, kamu belikan sendiri di pasar, nanti kamu bayarnya 1.200.000, ini adalah riba, karena itu utang piutang yang berbunga. Sehingga beda antara jual beli dengan hutang piutang. Jangan dianggap sama. Orang musyrikin dulu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Gambarannya mirip. Apa bedanya? Saya berikan uang, dia belikan obat-obatan. Nilainya 1 juta dan nanti kembalinya menjadi 1.200.000. Apa bedanya dengan nih, saya beri obat-obatan, yang nilai obat-obatan ini hari ini adalah 1 juta, nanti kembalinya 1.200.000. Kenapa yang pertama riba, yang kedua bukan riba? Ya, beda. Yang pertama itu kita menyerahkan dalam bentuk uang, sehingga kita safety, aman, dijamin aman. Kenapa? Kalau tidak ada yang menghutangi, uang kita masih di tangan, tidak susut nilainya. Kita tidak repot-repot belanja, kita tidak repot-repot menjaga barang, kita tidak repot-repot mencari konsumen. Ya, uang kita tetap uang ya. Tetapi berbeda dengan yang kedua, kita berjualan, kita belanja ke pasar, memilih obat dan pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian menunggu pelanggan, membuka toko, ini adalah kerja. Sehingga ketika kita menjual barang dengan nilai yang lebih dari nilai ketika kita belanja, itulah namanya perdagangan. Tapi ketika diserahkan uang dan uang itu digunakan belanja oleh tetangga kita, kemudian kita minta kembali lebih, maka ini namanya riba. Sehingga beda perilaku, karena rentenir itu biasanya malas, nyasikan uangnya ke uang, dia tidak berusaha belanja ke pasar, dia tidak memanage barang, dia tidak mempromosikan barang, dia tidak jaga toko, dia hanya ngutangi dan kemudian mendapatkan pengembalian lebih. Ini riba. Ya, sekali lagi, kalau hutangnya dalam bentuk barang, dibayar ketika panen dengan nilai yang lebih tinggi, misalnya kita hutangi pupuk dan obat-obatan senilai 1 juta, nanti dibayarnya 1.200.000. Ini adalah keuntungan perdagangan dan itu sekali lagi halal hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, dengan Ibu Yayu di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang pertama saya ingin tanyakan, apakah pajak itu di Indonesia boleh? Baik, pajak Ibu Yayu ya. Dan yang kedua, rentetannya dengan itu. Baik. Suami saya kan kerja di perusahaan yang cukup besar di Jakarta ini, tapi perusahaan ini sering terlambat dalam membayar pajak gitu. Baik, Ibu. Memang kayaknya kebiasaannya gitu. Baik. Jadi akhirnya kan ada denda. Apakah suami saya juga ikut berdosa dalam hal ini? Kemudian yang kedua, kalau memang pajak itu diperbolehkan, misalnya gitu, ini ada rencana untuk resign dan ingin membuat misalnya konsultan pajak gitu, yang ingin ditanyakan konsultan pajak yang syar'i itu seperti apa juga? Baik Ibu Yayu. Ya, barakallahu fiik.
Ya, terima kasih kepada Ibu Yayu di Jakarta sekebersamaan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yayu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pajak itu ada dua sisi. Pajak dari sisi pemerintah yang memungut dan pajak dari sisi masyarakat yang dipungut. Dari sisi masyarakat tidak ada isu yang perlu dirisaukan karena mereka adalah korban, mereka adalah yang dipungut. Ya, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkan membayar pajak. Karena masyarakat itu dipungut, ya. Masyarakat itu dipungut sehingga kalau tidak membayar mereka akan terkena efek negatif. Usahanya ditutup atau didenda yang itu justru akan menimbulkan kerugian lebih besar. Sehingga perusahaan suami ibu itu adalah pihak yang menjadi korban pemungutan pajak. Maka perusahaan serta karyawannya tidak ada urusan dengan halal haramnya pajak. Karena mereka sebagai objek. Ya. Tetapi yang diperkarakan oleh para ulama adalah orang yang memungutnya. Itu bersama. Sehingga ketika suami ibu berencana untuk resign untuk menjadi konsultan pajak, untuk memberikan fasilitas, mensupport kaum muslimin yang punya usaha agar pajaknya itu tidak berat, tidak dizalimi oleh oknum petugas pajak, maka itu salah satu hal yang baik. Niatnya baik karena itu berarti membantu kaum muslimin agar terbebas dari praktek-praktek liar dari sebagian oknum petugas pajak. Yang kedua, kalaupun suami ibu sebagai petugas pajak, ya, kita tahu bahwa dunia usaha di negara kita tidak mungkin bisa lepas dari pajak. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, ridho atau tidak ridho, apapun usahanya, sesuai syarat tidak sesuai syarat, halal ataupun tidak halal, akan dikenai pajak. Sehingga pajak itu satu hal yang tidak bisa dihindari di negeri kita. Terlebih lagi, ditambah lagi, sebagian oknum petugas pajak nakal. Ya, sengaja mengintimidasi, menakut-nakuti wajib pajak agar membayar pajak lebih besar. Kalau tidak mau dipungut besar, dia harus melakukan suap, ya. Padahal itu jelas-jelas kezaliman. Nah, kalau sampai ada petugas pajak yang jujur, petugas pajak yang amanat, menjalankan tugas amanat dengan baik, sehingga para wajib pajak ini tidak dizalimi, tidak dibuat-buat, betul-betul realistis. Kalau memang usahanya sedang surut, ya apa adanya. Tidak ditakut-takuti dengan audit. Karena banyak wajib pajak yang mengeluh. Pembayaran pajak setiap tahun dan setiap tahun keturunnya harus naik. Kalau sampai stagnan atau apalagi turun, akan diaudit. Tentu ini sangat merepotkan dan menyusahkan wajib pajak. Para wajib pajak ketakutan itu. Karena pasti akan merepotkan, harus membongkar laporan keuangannya, mempertanggungjawabkan semuanya. Yang bisa jadi nanti justru malah dianggap bersalah dan terkena denda pajak yang lebih besar. Nah, praktek-praktek semacam ini banyak dikeluhkan oleh wajib pajak. Nah, kalau sampai ada petugas pajak yang jujur, amanat, sehingga betul-betul realistis sesuai aturan yang baik, tidak memanfaatkan kesempatan kesempitan sehingga kaum muslimin terhindar dari kezaliman yang lebih dahsyat, dari praktek-praktek nakal, oknum-oknum yang jahat, maka insya Allah itu tidak masalah. Ya, karena berarti dia meringankan, membantu atau membela wajib pajak agar tidak semakin jauh dizalimi oleh oknum-oknum yang semacam itu. Al-Imam Ibnu Taimiyah memberikan analisa bahwa walaupun secara tinjauan hukum pajak itu bermasalah, karena idealnya negara itu harus melayani, bukan malah memungut. Negara idealnya memanfaatkan kekayaan alam, bukan malah menswastakan pengelolaan sumber daya alam. Ya. Namun kalau sampai terjadi bahwa terjadi pungutan pajak, kalau tidak ada petugas-petugas yang amanat, maka para wajib pajak ini akan dizalimi sehingga terbebani dengan wajib pajak yang berlebih-lebihan, mencelakakan, menyusahkan kaum muslimin. Maka adanya figur-figur, tokoh-tokoh ataupun petugas-petugas yang amanat sehingga meringankan kewajiban pajak kaum muslimin, kemudian juga jujur, maka ini insya Allah termasuk yang dibolehkan walaupun itu bekerja sebagai petugas pajak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Yayu di Jakarta yang sudah bertanya. Semoga jawaban Ustaz bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya Budi Ustaz. Silakan Bapak. Silakan Bapak Budi. Ustaz, ya. Mau nanya ini. Baik Bapak. Kemarin itu saya dapat informasi Ustaz. Baik. Apakah benar emas itu tidak bisa dijadikan barang jaminan Ustaz? Soalnya merupakan komoditi riba. Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Cuman itu aja Ustaz. Baik. Khairon. Oh iya. Barakallahu fiik kepada Bapak Budi di Surabaya yang penuh semangat ya untuk bertanya, Masya Allah. Apa yang Bapak dengar ya pertama saya mendoakan barakallahu fiik wa athabakumullah atas kebersamaannya, dan juga semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak Budi, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Anggapan bahwa emas tidak bisa dijadikan agunan ini adalah persepsi yang salah. Bahkan uang tunai boleh juga dijadikan agunan. Dalam berbagai macam kesempatan boleh. Artinya bisa jadi Bapak Budi mengelola modal orang karena khawatir Bapak Budi nakal, maka pemodal mensyaratkan Anda harus membuka rekening yang rekening tersebut diblokir. Kalau suatu saat nanti Bapak Budi nakal, dana tersebut dijadikan sebagai jaminannya, alias bisa diakses untuk menutupi tagihan yang Bapak Budi tanggung. Itu dibolehkan seperti itu. Apalagi emas ya. Memberikan jaminan dalam bentuk uang, dalam bentuk emas itu suatu hal yang boleh-boleh saja. Tidak ada larangan dalam Islam untuk menjadikan keduanya sebagai barang jaminan. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khair Ustaz, dan terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari Abu Zaki di Jawa Barat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki toko emas yang biasa menjual barang secara langsung. Akan tapi semenjak Covid ini kami menjualnya dengan cara pembeli mentransfer uang. Setelah itu kemudian setelah mengirimkan bukti transfer, kami memproses pengiriman emas kurang lebih 1 jam saat waktu tertunda. Nah, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dari Bapak Budi ya? Abu Zaki Ustaz. Ya, terima kasih kepada Abu Zaki atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli emas dengan perak, atau emas dengan alat transaksi yang ada saat ini, yaitu uang giral, uang kertas, ataupun dengan uang elektronik, ya, disyaratkan tunai. Sehingga terjadi serah terima, ini uangnya dan ini emasnya. Ketika transaksinya tidak tunai, walaupun hanya sesaat, saya transfer dulu, ya nanti 1 jam lagi saya datang, saya jemput emasnya, ini tidak dibolehkan oleh para ulama. Ya. Dan sejatinya di zaman sekarang tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mungkin tunai. Tidak bisa tunai walaupun dalam kondisi Covid semacam ini. Apa sulitnya kita zaman sekarang sudah ada mobile banking, kita sudah ada internet banking, kita sudah ada layanan direct ya. Kita bisa transaksi, apalagi kita kalau sebuah perusahaan maka sangat mudah untuk bisa melakukan transaksi secara tunai. Kita datang ke toko emasnya, kita transfer sejumlah uangnya, melakukan dengan akun-akun kita yang di mobile banking ataupun internet banking, kemudian di saat yang sama kita serahkan uangnya atau emasnya, dan ini sangat mudah sekali. Walaupun alasan kita ingin cashless, ya, tidak ada lagi uang tunai karena khawatir menjadi media penyebaran COVID dan lain sebagainya, itu masih bisa dilakukan dengan cara mobile banking ataupun transfer ya. Kita bisa sampaikan kepada anak kita untuk menjemput emasnya, siap standby di toko emasnya, kita transfer dari bank. Nak, Bapak akan transfer dari bank senilai misalnya 500 juta, karena tidak mungkin itu dengan mobile banking atau internet banking, Bapak transfer. Setelah dicek rekening penjual di toko emas, dana sudah masuk. Maka toko emas bisa menyerahkan emasnya kepada putra Bapak yang telah standby di mana? Di toko emas tersebut. Sehingga transaksi bisa dilakukan secara tunai, tanpa harus melanggar ketetapan syariat dalam hukum riba, jual beli komoditi riba. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan tunai. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Fatwa TV Jember. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV, dan juga bagi Anda yang ingin mengakses seluruh pertanyaan terkait yang sudah
jawab oleh asatidzah dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kami mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.